Informasi baru kita sampaikan pada hari ini bagi pensiunan di Minggu 4 Mei 2025. Siap-siap akan ada kenaikan gaji dari Presiden yang telah merencanakan kenaikan gaji di tahun 2025 ini. Kemudian untuk siapa saja kenaikan gaji ini akan diberlakukan. Dan informasi terbaru terkait dengan pencairan gaji K13 di tahun 2025 bagi PNS dan pensiunan. Dan informasi ketiga terkait dengan skema pensiun fully funded pesangon pensiun, bagaimana kabar terbarunya. Ketiga informasi ini kita sampaikan pada hari ini. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu terkait dengan gaji K13 yang akan dicairkan untuk para PNS dan pensiunan. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kabar gembira bagi para pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS. Gaji K13 akan dicairkan pada Juni 2025, tepatnya bertepatan dengan awal tahun ajaran baru. Pencairan dilakukan oleh PT Taspen dan mencakup gaji pensiun pokok beserta gaji K13 yang telah disesuaikan dengan kenaikan 12% sesuai PP nomor 8 tahun 2024. Kenaikan ini berlaku sejak Januari 2024. Namun diterapkan pada tahun anggaran 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi para pensiunan dan mendukung kebutuhan pendidikan anak cucu mereka. PT Taspen memprioritaskan pensiunan yang telah melakukan autentikasi melalui aplikasi TOS untuk memastikan pencairan tepat waktu. Proses autentikasi yang mudah dan aman ini dapat dilakukan melalui swafoto atau selfie dari rumah. Adapun besaran gaji K13 bervariasi tergantung golongan pensiunan. Misalnya, untuk pensiunan golongan 1 akan mendapatkan besaran gaji pokok antara Rp1.748.100 hingga Rp2.256.700. Pemerintah menetapkan pencairan gaji K13 bertepatan dengan tahun ajaran baru sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kebutuhan pendidikan keluarga pensiunan. Selain pensiunan PNS, THR dan gaji K13 juga diberikan kepada ASN lainnya, termasuk P3K, TNI, Polri, dan Hakim. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian mereka kepada negara dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bentuk dukungan ekonomi di tengah tantangan inflasi. Pencairan gaji K13 pada bulan Juni 2025 bertepatan dengan tahun ajaran baru, merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap kebutuhan pendidikan keluarga pensiunan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghargai jasa-jasa para pensiunan PNS selama mengabdi kepada negara. Gaji K13 ini terdiri dari gaji pokok pensiun, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Besarannya bervariasi tergantung pada golongan dan masa kerja sebelum pensiun. Pemerintah memastikan perhitungan yang akurat akan bantuan ini tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal. Gaji K13 pensiunan PNS tahun 2025 akan disesuaikan dengan struktur gaji pensiun terakhir yang diminta. Komponennya terdiri dari gaji pokok pensiun, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan lainnya. Nah, itulah informasi terbaru terkait dengan gaji K13. Kita masuk di informasi terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto menyinggung kembali keinginan untuk menaikkan gaji. Adapun gaji yang akan dinaikkan oleh Presiden Prabowo ini adalah gaji para hakim di Indonesia. Tujuannya supaya para hakim tidak mudah disogok. Lalu, bagaimana dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan? Nah, sebelum kita bahas terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan, kenaikan gaji hakim ini dilakukan agar hakim nanti tidak bisa disogok dan tidak bisa dibeli.
agar hukum bisa ditegakkan dengan baik, kata Prabowo. Prabowo mengatakan Indonesia memiliki potensi sumber daya yang melimpah. Masalahnya, potensi itu selama ini kerap bocor. Manfaat kekayaan alam tidak langsung diterima masyarakat. Mantan Menteri Pertahanan ini pun meminta pejabat melakukan perbuatan baik untuk masyarakat. Sebab pejabat mendapatkan gaji untuk kepentingan masyarakat. Untuk pelayanan rakyat, hendaknya jangan diselewengkan, jangan dikorupsi, kata dia. Prabowo sebelumnya pernah mengutarakan rencana ini dalam perbincangannya dengan 6 pemimpin redaksi di kediaman pribadinya di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang. Nah, ini terkait dengan kenaikan gaji hakim yang direncanakan akan dinaikkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Lantas bagaimana dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan? Nah, sebelumnya bahwa ada informasi terkait dengan pemerintah kembali menjadi sorotan publik setelah isu kenaikan gaji bagi PNS 2025 sebesar 16% yang mencuat dan ramai diperbincangkan. Kabar tersebut membuat para aparatur sipil negara di berbagai wilayah Indonesia menaruh harapan besar termasuk dengan pensiunan. Namun hingga saat ini belum ada kepastian resmi dari Badan Kepegawaian Negara maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB mengenai realisasi kebijakan tersebut. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2024 lalu, pemerintah telah menaikkan gaji PNS sebesar 8%. Sedangkan pensiunan mendapatkan kenaikan hingga 12%. Mari kita pantau terus terkait dengan informasi kenaikan gaji di tahun 2025 ini. Kemudian kita masuk di informasi ketiga terkait dengan skema pensiun pesangon 1 miliar rupiah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah berencana untuk melakukan penyesuaian terhadap skema pensiun, yang mana rencananya skema lama akan dirubah menjadi skema baru yang digadang-gadang akan membuat para pensiunan mendapatkan hingga 1 miliar rupiah. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk merampingkan atau meminimalisir pengeluaran APBN terkait dengan dana pensiun. Karena menurut beberapa sumber sebelumnya bahwa APBN membengkak atau menjadi beban bagi APBN terkait dengan pembayaran pensiun yang dilakukan secara terus-menerus seiring dengan bertambahnya jumlah pensiun. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, setiap PNS yang berhenti berhak menerima jaminan pensiun dan tunjangan hari tua sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, kalau kita lihat, beberapa sumber mengatakan untuk skema fully funded ini belum ditentukan kapan mulai diberlakukannya. Saat ini pemerintah masih melakukan perampungan terhadap kebijakannya. Kapan mulai direalisasikan? Berdasarkan informasi dari Menpan-RB, bahwa Menpan-RB belum bisa menentukan kapan skema pensiun ini akan diberlakukan. Pantau terus perkembangannya terkait dengan pencairan skema fully funded dan waktu berlakunya.